Kenapa kita ibadah musiman? Musim itu penting. Momentum itu penting. Momentum musim itu nggak bisa dielakkan. Itu kan sebagai tangga. Maka Ramadan terus datang. Setiap tahun Ramadan itu datang. Sebagai momentum, sebagai motivasi, sebagai tangga supaya kita lebih baik. Dan surga itu kata Allah, uiddat lil muttaqin. Surga itu telah disiapkan. Bukan baru mau disiapkan, sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Ini surga sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala, yang masuk nanti ke dalamnya adalah manusia-manusia takwa. Siapa mereka? Hai manusia beriman, perhatikanlah apa yang sudah kamu persiapkan sebagai bekal untuk hari esok. Besok. Apa hari esok itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, saimin was saimat yang Allah muliakan. Kita senang ketika Ramadan datang, secara ekonomi tumbuhnya UMKM, munculnya pedagang-pedagang musiman. Harapannya setelah Ramadan, UMKM itu terus tumbuh sebagai bagian daripada pertumbuhan perekonomian masyarakat Islam. Akan tetapi kadang sayang, namanya saja pedagang musiman. Mereka berdagang di kala musim-musim tertentu saja. Ramadan datang, mereka menjajakan dagangannya di sore hari. Begitu meriah, menyenangkan, bahkan kadang menjadi tontonan. Tapi setelah Ramadan, pedagang-pedagang itu menghilang dan akan muncul Ramadan yang akan datang. Dulu kita mengenal istilah musiman pada perubahan iklim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Dulu kita mengenal istilah musiman
pada buah-buahan. Musim rambutan, musim mangga, musim durian, ada musimnya. Tapi hari ini karena pertumbuhan teknologi, perubahan cuaca, perubahan iklim, kita susah juga menebak kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Dulu mudah sekali kita mengingat kalau hujan pasti di bulan yang ada berbernya. September, Oktober, November, Desember. Tapi sekarang ini karena perubahan iklim, rupanya ada kalanya hujan tidak hanya turun di Desember. Kadang-kadang Februari pun turun hujan. Begitu pula sebaliknya dengan musim kemarau. Begitu pula dengan buah-buahan dulu. Ketika musim rambutan jangan pernah cari mangga, susah mendapatkannya. Saat musim durian jangan cari mangga karena yang ada durian, karena sedang musim durian. Tapi sekarang karena perkembangan pertanian yang amat luar biasa, buah-buahan itu bukan sekadar musiman, tapi dibikin jadi musim. Dibikin musim. Sehingga setiap hari ada mangga. Setiap hari ada durian. Meskipun kadang di kala tertentu lebih mahal harganya. Karena stoknya kurang. Tapi setiap saat, setiap waktu, kapan mau makan durian, tak perlu tunggu musim. Kapan mau makan mangga, tak perlu tunggu musim. Sudah dibikin musim. Sehingga buah mangga, buahnya bukan lagi sekedar musiman, kapan saja bisa makan buah mangga. Kalau seandainya iklim bisa berubah, tanpa kita tahu kapan musim kemarau, kapan musim hujan. Kalau seandainya perubahan musim daripada buah-buahan itu bisa diteruskan selama-lamanya. Kapanpun mau makan buahan tertentu, silahkan saja. Karena selalu ada buahnya. Lantas, kenapa ibadah kita ini bukan hanya sekedar musiman, tapi bisa kita bikin musim. Sehingga musim Ramadan bukan hanya di bulan Ramadan. Setiap saat. Sehingga orang ibadah bukan hanya musiman di Ramadan. Tapi setiap bulan dia bikin musim ibadah. Dan ini sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan bahwa ahabbul a'mal ila Allah taala. Amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang amat dicintai Allah Subhanahu wa taala rupanya bukan ibadah musiman. Bukan baca Quran musiman, bukan puasa musiman, bukan sedekah musiman, bukan qiyamul lail musiman, bukan tutup aurat musiman. Tapi continue terus-menerus. Sampai Nabi mengatakan wa in qalla, walaupun sedikit. Musim mangga setiap saat ada. Ketika orang mau cari mangga selalu ada walaupun buahnya sedikit. Itu lebih baik. Daripada 1 bulan ada mangga, 11 bulan lagi tidak ada lagi mangga. Ada durian setiap bulan, itu lebih bagus daripada hanya ada durian sebulan, lalu 11 bulan selanjutnya harus nunggu 11 bulan yang akan datang. Sampai seorang sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana amalan Nabi?
Bagaimana amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah amal Nabi itu banyak? Apakah amal Nabi itu hanya di kala tertentu saja? Apakah amalan Nabi itu hanya pada momentum-momentum tertentu saja? Apakah amalan Nabi itu hanya di hari-hari tertentu saja? Bahasa kita, apakah amalan Nabi itu musiman? Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? La. Kana amaluhu dimatan. Tidak, amalan Nabi itu tidak musiman. Amalan Nabi itu tidak momentum, tapi kontinuitas, terus menerus. Ini disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang mestinya kita tumbuhkan. Menjadi orang-orang yang mestinya setiap saat kita merefleksikan diri kita ini, bermuhasabah. Agar ibadah kita ini kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Karena Allah itu selalu ada. Dan Allah itu terus ada. Kalau Allah selalu ada, Allah terus ada. Lantas kenapa kita ibadah musiman? Musim itu penting. Momentum itu penting. Momentum, musim itu nggak bisa dielakkan. Itu kan sebagai tangga. Maka Ramadan terus datang. Setiap tahun Ramadan itu datang. Sebagai momentum, sebagai motivasi, sebagai tangga supaya kita lebih baik. Sehingga selesai Ramadan ada perilaku baru yang ada pada kita. Sehingga setelah Ramadan, setiap Ramadan kita lewati, selalu menyisakan setidaknya ada satu amalan khusus yang terus bertahan. Atau ada satu kebiasaan khusus yang terus kita lakukan. Walaupun tidak semua. Memang salat tarawih tidak ada lagi di luar Ramadan. Qiyamul lail, tahajud, masih ada. Mungkin puasa wajib di bulan Ramadan. Di luar Ramadan mungkin tidak ada lagi. Kecuali qada. Kecuali nazar. Tapi ada puasa-puasa sunnah. Ini yang mesti kita sembuhkan. Dan hingga kita nanti pada akhirnya menjadi manusia-manusia istiqamah dalam ibadah kita. Jangan seperti pedagang tidak istiqamah. Berdagang tidak istiqamah tidak terlalu bermasalah. Tapi ketika ibadah kita ini tidak istiqamah, ini yang bermasalah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami itu Allah. Thumma istaqamu, lantas ia istiqamah, konsisten, teguh pendiriannya di dalam keyakinannya bahwa Tuhannya Allah. Tatanazzalul malaikah, turun malaikat kepadanya, berbisik kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan gelisah. Orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, lalu istiqamah dengan keyakinan itu, datang malaikat turun kepadanya, berbisik kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan susah, jangan gundah, jangan galau, kata anak muda. Kenapa tidak gundah? Kenapa tidak susah? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga menunggumu. Ketika sudah ingat surga, maka kita akan lupa dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Karena fasilitasnya luar biasa.
Allah memberikan kesempatan kita menikmati isi berbagai macam makanan di dalamnya. Buah-buahan tidak seperti buah-buahan yang ada di dunia ini, yang kadang-kadang susah untuk memetiknya walaupun karena pertumbuhan dan kecanggihan pertanian. Kadang pohon itu ketika buahnya bisa dipetik sambil berdiri. Tapi dulu bayangkan pohon kelapa pulang kampung, setinggi mana pohon kelapa itu? Maka susah cari orang yang panjat kelapa. Sudah pohonnya kecil, tingginya Masya Allah. Dulu pohon mangga setinggi mana? Sampai habis pagar orang kita ambil untuk melempar buah mangga itu. Tapi Quran menyebutkan di dalam surga Allah siapkan pepohonan, pohon-pohon daripada buah-buahan itu. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Pohon-pohonnya begitu pendek, buah-buahnya bisa mudah dipetik. Selesai kita petik, tumbuh lagi. Selesai kita petik, tumbuh lagi. Makanan yang kita makan, buah-buahan yang kita makan di dalam surga itu tidak akan pernah bosan. Enggak bosan. Tidak akan pernah bosan. Dalam riwayat disebutkan rasanya saja dilipat gandakan jadi 70 rasa. Mangga madu 70 rasa manisnya. Mangga golek 70 rasa manisnya. Pisang 70 rasa manisnya. Kalau makan buah mangga di dunia mungkin sekali kita mau makan, 2 kali, 3 kali, 4 kali sudah bosan. Datang kebosanan, makanya wajar. Kenapa buka puasa kita ganti-ganti menunya? Bosan. Seenak apapun makanan di dunia ini, kalau sudah terus menerus, bosan. Bagi orang Aceh, kuah pli enaknya luar biasa. Tapi coba makan setiap berbuka puasa. 30 Ramadan, kuah pli terus. Gak enak lagi. Makanya kita ganti-gantilah menu berbuka itu. Ramadan pertama, bohrorom. Ramadan kedua, risol. Ramadan ketiga, mie. Ramadan seterusnya ganti lagi. 10 hari kemudian balik lagi. Bohrorom lagi. Walaupun bohrorom itu enak. Kalau setiap buka puasa makan bohrorom. Selesai Ramadan kita mirip bohrorom. Bosan pasti. Pasti bosan. Tapi orang-orang yang imannya kepada Allah luar biasa. Lalu istiqamah dia. Itu kabar gembiranya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira mana yang lebih menggembirakan daripada berita surga itu? Yang di sana nanti kita bisa melihat Allah. Mana lagi? Mana berita gembira? THR. Tidak sesegembira datangnya surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau seandainya surga diberitakan kepada kita yang iman kepada Allah lalu istiqamah, tidak senang kita, tidak bahagia kita, lantas apalagi yang bisa menggembirakan kita? Datang THR aja, gaji 2 juta, THR 2 juta, senangnya pun luar biasa. Dan itu terbatas. Surga tanpa batas. Dan ini nantinya akhir Ramadan. Kita ingin ketakwaan itu diperoleh. Dan surga itu kata Allah, uiddat lil muttaqin. Surga itu telah disiapkan. Bukan baru mau disiapkan, sudah disiapkan. Sudah disiapkan
Ini surga sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala, yang masuk nanti ke dalamnya adalah manusia-manusia takwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin wal ghaid wal 'afina 'anil nas. Yang bisa masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang mereka berinfak, baik dikala kaya ada kalanya miskin, baik dikala sempit mau dikala lapang, masuk surga. Wal kadhiminal ghaid, lalu dia mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya. Wal 'afina 'anil nas, mau memaafkan saudaranya. Belum saudaranya minta maaf, dia sudah maafkan. Indikator manusia ahli surga. Kadang ada di kampung-kampung, pulang Idul Fitri mudik nantinya, kita minta maaf kepadanya. Mohon maaf, saya banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf. Maafkan saya. Apa jawaban orang tua? Enggak apa-apa. Sebelum kau minta maaf, sudah kau maafkan. Rupanya ada manusia-manusia seperti ini, tapi sudah langka. Tapi berapa banyak orang menjaga konflik terus-menerus, merawat permusuhan terus-menerus. Alasannya, kalau miliki maaf. Belum minta maaf, sampai disebarkan kepada anak-anaknya. Jangan pernah datang ke rumah itu. Jangan pernah mau silaturahmi dengan orang sana. Bermasalah ini. Bukan afina anin nas, malah melanjutkan permusuhannya itu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika orang sudah mati, dia menyesal. Kenapa menyesal? Merasa sedikit amal ibadahnya. Bahkan dikala nyawa berada di tenggorokan saja, mau dicabut oleh Israel, di situ saja sudah mulai nampak kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan. Ada orang-orang yang menyesal. Ya Allah, kenapa Ramadan kemarin ya saya tidak bersedekah? Ya Allah, kenapa Ramadan kemarin sedekah saya sedikit ya Allah? Ya Allah, kenapa ibadah saya kurang ya Allah? Menyesal. Ketika nyawa berada di tenggorokan saja dia sudah menyesal, apalagi masuk kubur, apalagi di mahsyar, apalagi di sirat, dan seterusnya, pasti lebih menyesal. Orang ibadah saja dia menyesal karena merasa kurang ibadahnya. Kalau orang-orang nggak pernah ibadah, nggak perlu ditanya lagi. Kita dekat rumah dengan masjid, 50 langkah sampai ke masjid, nanti menyesal. Ya Allah, kenapa rumah saya terlalu dekat dengan masjid? 100 meter rumahnya dari masjid. Ya Allah, kenapa 100 kok enggak 200? Yang 200, ya Allah, kenapa 200 kok enggak 500? Ya Allah, kenapa enggak 1 kilo? Ya Allah, kenapa enggak 2 kilometer? Ya Allah, jarak rumahku supaya semakin banyak langkah. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahala. Sehingga orang berandai-andai, seandainya dulu rumahku jauh dari masjid. Bayangkan, jamaah yang iktikaf dari jauh, coba datang ke Baitur Rahman ini. Datang dari jauh iktikaf di sini, Masya Allah. Itu pun menyesal juga nanti di akhirat. Ya Allah, kenapa sebegitu jauhnya? Mestinya dari Medan saya berangkat ke Baitur Rahman. Itu orang menyesal. Itu yang ada ibadah menyesal. Ya kalau nggak ada ibadah, oh lebih parah lah. Lebih mengerikan kalau nggak ada ibadah. Tapi orang-orang yang tertanam di dalam jiwanya, terbersit di dalam hatinya bahwa suatu ketika ia nanti akan kembali kepada Allah. Dan Quran menyebutkan bahwa hidup kita antara mati kita tidak jauh, besok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Besok. Hai manusia beriman,
perhatikanlah apa yang sudah kamu persiapkan sebagai bekal untuk hari esok. Besok. Apa hari esok itu? Kematian. Apa hari esok itu? Kiamat. Bayangkan Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran kepada kita bahwa hidup kita dengan mati kita jaraknya besok. Jaraknya besok. Bayangkan kalau besok kita sudah kembali kepada Allah. Enggak pulang kita di masjid pagi ini. Besok. Cuman ini kadang kita tidak tersadarkan akan hal itu. Kita pikir masih lama. Oh, masih lama. Apalagi kita yang muda-muda. Oh, masih lama. Umur masih 40, 35. Besok. Rupanya motivasi Quran. Supaya kita terus beramal. Mempersiapkan bekal. Mudik kembali kepada Allah. Kapan mudiknya? Besok. Besok itu kan gak lama lagi. Besok. Ini Senin. Selasa. Kalau besok enggak mati, besoknya. Besoknya enggak, besoknya lagi. Yang pasti besok. Yang pasti besok. Yang mati hari ini. Yang mati hari ini bagi dia besok. Besoknya kemarin ini, besok hari ini mati. Begitu dekat. Cuman kadang kita ini membayangkan masih jauh. Masih lama. Karena masih lama, masih jauh, berleha-leha. Kita berhenti. Itu sama seperti orang musafir, bepergian. Masih lama. Oh, waktunya masih lama. Oh, waktunya masih lama. Sehingga waktu itu dibuat berleha-leha. Bayangkan kalau kita janjian dengan presiden. Nanti akan jumpa beliau jam 12 siang. Sekarang masih di Luksumawe. Kapan naik pesawatnya? Pasti kita akan segera. Nanti. Pekan mendatang. Jatuh. Kenapa berubah? Sebentar lagi ini. Kenapa? Karena terburu-buru. Kenapa terburu? Sebentar lagi. Kan jarang orang. Pergi ke masjid, lari dia dari rumah, bawa motor, bawa mobil, kencangnya luar biasa. Kenapa buru-buru? Besok mati. Kan jarang. Jarang lah. Termasuk saya enggak juga begitu. Besok mati. Besok. Maka, i'mal lidunyaka. Beramal untuk duniamu. Ka'annaka ta'ishu abadan. Seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika. Beramallah untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan. Seakan-akan kamu mati besok. Mudah-mudahan menjadi renungan dan refleksi di detik-detik akhir Ramadan ini. Mari kita manfaatkan momentum ini. Sisa-sisa hari Ramadan. Terus kita kuatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wa ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.